Kalau orang berakal berpikiran, kita akan bicara dialog. Pendapatku begini, pendapatmu begitu. Ini hujahku, mana hujahmu. Kalau Abu Lahab CS ini tidak gitu. Diajak berhujahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mencaci, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Dan itu orang-orang bodoh yang disebut jahiliyah begitu semua. Diajak pakai nalar tidak bisa. Majnun, gila gitu. Sama Kanjeng Nabi disebut gila. Karena dia tidak bisa berhujah. Abu Lahab yang begitu dekat, ketika diajak tidak hanya tidak mau tapi mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian dia mengatakan tabban ya Muhammad, lalu dibalas di Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabi wa tab. Dia marah sekali ketika turun tabbat yada abi lahab. Anaknya Utbah dan Utaibah dipanggil dua-duanya, ceraikan istri-istri kalian, kalau tidak saya akui anak. Lalu Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum dicerai. Yang kelak kemudian Sayyidatina Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan ketika kapundhut ngeduni adiknya Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman disebut Dzunnurain, mempunyai dua cahaya. Itu semula mantunya Abu Lahab. Maka saya mengatakan kita perlu bersyukur kita tidak tetangga, tidak punya darah yang sama. Jarak kita naik pesawat jet masih 9 jam, tapi kita dipilih Allah untuk ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah apa nikmatnya? Apa nikmatnya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nikmatnya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu baik, kita tahu buruk, kita tahu neraka, kita tahu surga, kita tahu kebenaran, kita tahu keburukan. Dan istimewanya ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak perlu susah payah, asal Anda tetap menjaga kemanusiaan Anda tadi. Sebagai syukur sampean diciptakan jadi manusia, Anda mengikuti Kanjeng Nabi itu enak sekali. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu manusia yang paling manusia. Sudah saya katakan di mana-mana, Kanjeng Nabi itu manusia paling manusia. Manusia yang ngerti manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Banyak sekarang pemimpin yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi tidak ngerti manusia. Dikiranya kalau tidak seperti dirinya bukan manusia. Jadi ukuran manusia itu dirinya. Kalau tidak seperti dirinya bukan manusia. Alangkah jauh baina sama wa sumur antara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang manusia dan ngerti manusia, dan mereka yang mengaku pemimpin tapi tidak ngerti manusia. Mentang-mentang dia ahli wiridan. Ada orang datang, "Mbok, saya dikasih bacaan apa-apa, Mbah. Ada apa? Saya sumpek terus ini, enggak jelas sumpeknya dari mana. Mbok, saya diijazahi apa apa gitu." "Ya ini baca ya." "Kamu sumpek ya?" "Ya, ini. Baca setiap habis sholat ayat kursi ini, sampai baca 35.000 kali."
Ini meskipun diundang mbah, diundang kiai, ini nggak ngerti manusia. Rumangsane manusia seperti dia. Dia enteng 35.000 itu. Lah iya, maca Fatihah masih geradul. Kon maca ayat kursi 35.000. Ya iso ngletakno. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngerti manusia, oh ini TK, ini malah masih PAUD ini. Oh ini ibtidaiyah, ini sanawiyah, ini ma'had ali. Kanjeng Nabi tahu semua. Karena itu Kanjeng Nabi kalau ngendikan disesuaikan, bahkan juga mengajari kita khatibin nas ala qadri uqulihim. Bicara dengan orang itu disesuaikan. Masa anak TK kamu kuliahi seperti mahasiswa, ngeluh sirai. Anda lihat sekarang ini, semua orang diomongi dengan bahasa yang satu. Mungkin apalannya mau ikut dong. Ya ngerti. Khatibin nas ala qadri uqulihim. Kita ikut Kanjeng Nabi yang manusia, yang ngerti manusia. Karena apa? Karena Gusti Allah Ta'ala itu menurunkan Quran, mengirim utusan itu untuk kita yang manusia, bukan untuk siapa-siapa. Karena apa? Karena Allah memuliakan kita. Dari urutannya Allah memuliakan kita, maka diutuslah utusan yang paling manusia supaya kita enak. Maka sering disebut di dalam Al-Qur'an itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum, bukan dari mana-mana, min anfusikum. Karena itu sampean cari tidak ada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berat, tidak ada untuk manusia. Kalau sampai ada manusia merasa berat melaksanakan perintahnya Kanjeng Rasul, berarti dia harus mencurigai dirinya, apakah masih utuh sebagai manusia, apa sudah enggak patio manusia. Kalau sampai merasa berat melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah, harus mencurigai diri Anda, apakah masih manusia, apakah seperti tadi sudah mampu boyong buaya tadi, apa sudah mampu ulo. Manusia itu kalau tangan kiri sudah megang pisang, tangan kanan megang gini. Coba sampai tawarin. Ini mas, roti mas. Ah, terima kasih. Sudah, cukup. Karena memang tangannya sudah habis. Ini kalau manusia. Tapi kalau monyet tidak. Sini pegang pisang, sini pegang jambu, ada yang nawani roti, kakinya mana? Kalau ada orang sudah begini serakahnya kayak monyet begini, suruh ngikuti Kanjeng Rasul ya berat. Jadi syaratnya ikut Kanjeng Nabi enak itu menjaga kemanusiaan kita. Begitu kita sudah agak ke binatang, sudah berat. Sampai cari apa yang sulit. Semua yang diperintahkan Rasulullah, ajaran Rasulullah, semuanya manusiawi semua. Bayangkan, itu yang mahdoh saja, itu ada embel-embelnya. Kanjeng Nabi itu kalau memerintahkan kepada kita itu selalu diembel-embeli. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Ini yang bikin enteng. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu, laksanakan semampumu. Kenapa begitu? Karena gurunya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Yang saya kadang-kadang aneh itu kan, kok jarang-jarang saya mendengar khatib membaca
Ittaqullah mastata'tum ini. Sing diwaca kok mesti ittaqullah haqqa tuqatih. Ketoke kok luwih kejem timbangane Gusti Allah. Apa kuwatir nek ittaqullah mastata'tum terus enake dhewe ngono apa piye? Ini untuk manusia agama ini. Orang sing pertentangan di sono itu mangsane Gusti Allah yang butuh itu. Itu gila itu. Itu untuk kepentingan kita sendiri. Ngapain pertentangan? Wong Tuhan sudah paham kita semua kok. Oh, akhir zaman. Ini kan sudah melewati kiamat. Wong kiamat katanya tahun 2012. Ini sudah tahun 2019 ya. Sudah 7 tahun kelewat. Kok masih gaya-gaya itu? Tuhan sudah tahu persis potonganmu itu. Jangan gaya-gaya kamu itu. Tetap saja jadi manusia, ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 2 ya. Syukur yang nomor 3, kita itu dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang mau tidak mau harus mondok pesantren karena enggak diterima di sekolah-sekolah formal. Ini harus disyukuri ya Allah. Tidak semua orang bisa merasakan pondok pesantren. Kenapa harus disyukuri? Karena di pondok ini yang didik itu kiai-kiai yang mempunyai ilmu, yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan ila yaumil qiyamah. Tidak ada ilmu pengetahuan yang pertanggungjawabannya sampai hari kiamat melebihi ilmu-ilmunya kiai-kiai itu. Kalau Kiai Anwar, Kiai Kafabi mengucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ittaqillah haitsuma kunt. Itu lain dengan mubalek di sono itu mengatakan begitu. Lainnya di mana? Nanti pada waktu pertanggungjawaban orang yang mengaku-akukan dawuhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah tidak mengatakan seperti itu, falyatabawa maq'adahu minan nar. Ancamannya berat. Bukan hadis, dikatakan hadis itu berat nanti sana. Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara. Jadi yang penting adalah innamal niyat. Seolah-olah Kanjeng Nabi itu tetangganya. Ini kalau ditanya nanti, kamu bisa mengatakan itu dari Rasulullah. Dari mana? Kamu tetangganya. Kamu hidup dalam kurun yang sama dengan Rasulullah. Dia tidak bisa jawab. Tapi kalau Kiai Anwar sampai Kiai Wahabi, dia tinggal melempar saja pada kiainya. Saya dari Kiai Makhrus, silahkan tanya Kiai Makhrus. Malaikat biar tanya Kiai Makhrus, tanya Kiai Mazuki. Kiai Makhrus akan ditanya dan akan menyebutkan guru-gurunya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah masih ditanya malaikat, akan disebutkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril masih ditanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanggungjawabannya konkret, jelas, dan enak. Jadi kalian yang di pesantren itu mantep sekali karena Anda menerima. Jadi, kalau misalnya Kiai Kafabi ini mulang ihya, itu beliau punya urutan mata rantai ilmu tasawuf ihya itu dari Imam Ghazali. Imam Ghazali ke santrinya, santrinya ke santrinya, santrinya ke santrinya, sampai kiamat. Pertanggungjawabannya jelas. Kalau nanti sampai ditanya, dari mana kamu mengatakan ini dawuhnya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari Google. Repot.
Ini. Jadi bersyukur kita di pondok pesantren. Dipilih. Sampai ini kan ada yang memang sengaja mondok, ada yang terpaksa. Terpaksa. Mbah mergo gak ono ongkose, ning kene sahriyahe mok 20.000 ning pondok wae. Mbah ada yang TK 2 juta sahriyahe. Ning kene mok 20, wis. Ada yang karena itu apapun sebabnya, hakikatnya adalah itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah. Jadi sampai di sini tidak perlu ngarang-ngarang nanti saya akan menjadi anggota DPR, saya nanti mewakili rakyat. Tidak usah, saya nanti akan jadi. Tidak usah. Saya di sini dulu pikirannya ya cuma Ekla sama tebu tok. Jadi tadi sudah syukur berapa tadi itu? Harus mensyukuri bahwa kita menjadi orang pesantren. Ini Anda tahu ya hebatnya pesantren. Pesantren itu hampir semua di desa. Yang di kota cuma pesantren saya. Makanya nggak payu, nggak ada santrinya. Pesantren ning gone kutha. Nah, siapa yang mau menyerahkan anaknya ke pesantren kutha ini? Semua pesantren itu desa semua. Dan dulu nggak pakai model-model itu. Namanya ya nama desane itu. Tebu Ireng, Lirboyo, Ploso, Krapyak, Kasingan, Termas, itu nama desanya. Kan belakangan aja gaya-gaya itu, Raudhatul Thalibin, Hidayatul Mubtadiin, belakangan. Dulunya Pondok Lirboyo. Desa. Makanya organisasi yang didirikan oleh kiai-kiai pesantren yang namanya Nahdlatul Ulama itu dipoyoki, diwadani, dibuli sebagai Islam tradisional. Wong kutha iku nek ngenyek wong ento orang Islam tradisional. Maknane Islam desa. Saya bangga, meskipun saya orang kota, tapi saya dididik di desa itu kebanggaan tersendiri. Maka kalau saya sekarang ke kota, bukan kota yang saya bawa ke kota lagi, tapi desa saya yang saya bawa ke kota. Bukan kebanyakan orang-orang ini kalau sudah ke kota, terus malu mengakui desa nih. Kalau sudah pakai dasi, itu sebetulnya yang desa itu pakai dasi. Wong panas ngene kok dasinan. Enggak tahu bahwa dasi itu untuk orang-orang yang daerahnya dingin, supaya enggak masuk angin. Terus ini panas ngene kok dasinan. Udah gitu terus pasang AC biar enggak kedinginan. Bareng kedinginan terus kemulan. Itu kan aneh. Desa itu malah sing desa gitu itu tradisional. Dia desinan ben kaya wong kutha. Bareng sumuk terus masang AC. Masang AC kademen terus kemulan. Iki piye wong iki? Makanya sampean nanti kalau sampean ke kota, sampean ini juga saya kilani mesti mayoritas dari desa semua. Yang kutha arang-arang, tidak potongannya gitu. Nanti kalau ke kota sampean, jangan minder, jangan rendah diri. Justru desakan kota itu. Jangan mau kalau desa dikotakan. Kotakan. Anda perhatikan kelakuannya orang desa
bandingkan dengan kelakuannya orang kota dengan barometer ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan sampai bandingkan. Ini yang buat ukuran Rasulullah, ajarannya Rasulullah. Ini orang kota, ini orang desa. Ajarannya Rasulullah menyatakan supaya kalau kamu percaya kepada Allah dan hari akhir, supaya menghormati tamu. Siapa yang lebih menghormati tamu? Orang desa apa orang kota? Kamu kalau ke desa belum apa-apa sudah disuguhi minimal teh pahit. Kalau tamunya mukarram sampai 3, ada air, ada sprit, ada teh. Ini kalau saya ngomong kopi tambah kopi. Belum apa-apa begitu datang sudah disuguhi. Kalau di desa itu saanane ditokno kabeh. Ono wedang kluthuk isine akeh gede-gede tokno kabeh. Namung wonten menika ya wis tokno kabeh. Roti ganjril. Roti ganjril itu ganjelnya ril, gede-gede. Saking kepingine hormat tamu. Orang desa. Kalau sampean ke kota, mertamu belum apa-apa tanya KTP sampean. Bawa KTP enggak? Kanjeng Nabi ndhawuhi supaya baik dengan tetangga. Siapa yang baik dengan tetangga? Melebihi desa. Orang desa itu tidak ikut tinggal di rumahnya, tapi tetangganya bikin rumah, dia ikut menek-menek ke atas. Padahal hanya dikasih teh pahit sama nasi pencok. Ada kematian tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada instruksi. Ibu-ibu membawa tenong ke sana, membawa beras, membawa gula. Sampean orang kota, tetangganya mati, dia tidak tahu. Kanjeng Nabi ndhawuhi supaya kita itu ta'awun, gotong royong. Mana yang lebih ta'awun, orang desa apa orang kota? Orang kota itu nafsi-nafsi.